Halo Kecermania Indonesia. Video kali ini saya ingin menjawab tantangan teman kawan-kawan kicau mania. Katanya kalau udah lovebird, kalau udah habis bekas buat mainan lomba gitu, yang udah prestasi gitu, betina gitu khususnya, katanya galak, susah buat diproduksi. Kadang mau bantai anakannya, udah ngeramin mau netas, tapi anaknya katanya dibantai, nggak bisa ngurus anak. Nah ini saya mau buktiin. Nah ini yang bekas lombaan nih, yang ini durasinya lumayan, ini faktor banget ini. Videonya ada di yang video-video saya sebelumnya yang buat renang, contoh renang kami nih, burung ini dulu single. Nah ini udah saya untuk nyoba tantangan teman, katanya nggak bisa ngurus anak, galak, anaknya mau dibantai. Oh no. Kita buktiin. Ini dari semenjak nelor udah 2 bulan. Terakhir sih menetas, saya lihat telurnya 4, menetas 3. Kita lihat ini bisa ngurus anak atau enggak. Yuk kita lihat. Ya nak. Ini emang lovebird galak banget ini, makanya tangan masuk kalau nggak pakai sarung tangan. Waduh, nah kita lihat ya, Ngapain? ada 3 enggak anaknya ini ya. Ini nak, ngeliat video ini nih, lihat anaknya. Lah nggak ada ya. Ntar. Kata mami ada anaknya 3. Apa iya? Anaknya ada 3. Tapi gak ada anaknya. Maaf teman-teman, ada suara anak si jagoan. Kak papa ya bung ya. Kak papa ya bung ya. Kak papa ya bung ya. Emang burungnya takut ya? Kak papa ya bung. Nah 1, kita lihat bener nggak katanya kalau burung galak nggak bisa ngurus anak. Ini nggak saya kasih jagung, Anaknya ada 2. nggak saya kasih penarisnya tuh, cuman millet polos. Anaknya Coba. ada 2 ya. Ternyata bisa ngurus. Harusnya ada 1 lagi, kan ada 3. Tuh lihat teman-teman, hidup semua kan. Jadi burung galak itu nggak bisa ngurus anak, dan katanya anaknya dibantai, dimakan. Itu karakternya emang karakter burungnya penakut, stres, mudah stres. Makanya kalau punya burung yang udah stres, yang penakut begitu, kalau dia udah menetas,
Jangan dibuka-buka gelodoknya. Aku Oke. Yang penting pastiin telur tanggal berapa, sama nanti kalau udah waktunya tanggalnya menetas dilihat aja, udah itu aja. Jangan sering-sering ditengok. Sebenarnya bukan dibantai sih. Kalau sepengalaman saya biasanya kalau yang sensitif gitu, indukannya nggak mau ngasih makan dan akhirnya mati, dikubur dia sama sarangnya. Biasanya begitu. Oh my god. Kalau emang dibantai, mungkin kemungkinannya paling kekurangan kalsium, makanya anaknya dimakan. Ada telur juga, kalau telur hilang gitu tuh lihat besarnya sama, bagus nih indukan yang katanya nggak bisa ngurus anak. Nah ini bisa, 3 hidup semua, gedenya sama, padahal makannya tuh cuma millet polos. Coba, bisa kan? Tergantung karakternya. Kalau masalah ternak sih gimana kita buat sarangnya yang nyaman. Saya buat sarangnya dari ini ya, apa, pelepah kelapa tuh, sarangnya penuh. ada 3 segini ya. Segini ya. Oh ya, tuh. Sarangnya penuh, bener-bener tebel. Ada orang kalau bikin sarang kasih cuma sedikit, sarangnya cuma sedikit, kasihan anaknya. Kakinya bisa mengkang itu, ngangkang kakinya, itu karena dia nggak ada alas yang empuk, jadi akhirnya kakinya yang jadi korban. Jadi udah kebukti ya buat temen-temen, kalau lovebird galak pun bisa buat produksi bagus. Yang penting caranya kandang sangkar ini apa, bahan sarangnya yang nyaman, dan air, usahakan air cepuk selalu penuh. Lovebird ini burung pintar, jadi kalau emang dia suhunya nggak bagus pun dia mandi sendiri. Dengan itu dia nyaman, buat nyaman sendiri. Dia kalau udah nggak nyaman kadang biasanya mandi. Ini usahakan cepuk air saya kasih 2 biar dia enak buat mandi, nyaman, air selalu penuh, makanan nggak telat, udah taruh di tempat ya kalau bisa senyaman mungkin. Kalau enggak ya nggak apa-apa sih sebenarnya di tempat ramai pun, karena lama-lama lovebird ini kan bisa menyesuaikan diri, bisa adaptasi sendiri. Walaupun di tempat ramai dia udah terbiasa. Begini dia nih, burung nggak takut sama orang, burung galak, nggak dibantai anaknya, bahkan bisa gedenya sama, itu bisa ngurus 3-3-nya hidup semua. Dan ini produksi yang pertama. Karena banyak orang yang bilang kalau produksi pertama lovebird, kalau lovebird telur pertama mah nggak bakalan jadi. Kata siapa? Ini jadi terus. Saya berapa kali, saya belum pernah produksi jodohin burung telur pertama nggak jadi, belum pernah. Baca. Pasti jadinya minimal 2. Anaknya. Udah, kita masukin lagi, nanti kita jelasin, kita terusin penjelasannya. A few moments later. Kita terusin penjelasan tadi. Yang pertama, sangkar harus nyaman, tebel, insya Allah anaknya selamat. Itu ibu. Yang kedua, air cepuk harus selalu penuh. Batu bata harus ada, seperti video saya sebelumnya, syarat untuk lovebird apa ternak lovebird. Kalau nggak ada batu bata ya, kalau ada ini tulang sotong, ini kalau saya punya ini tulang sotong malah diacak-acak doang, makanya saya kasih bata, asinan untuk ngasin, fungsinya buat nambah dia kalsium. Kalau enggak itu bahaya. Kalau nggak ada batu bata atau sotong bisa makan telurnya, mecah telurnya. Nah itu kalau kondisi tempat sangkar ya itu tadi saya bilang, di tempat ramai pun nggak masalah, lama-lama juga dia adaptasi sendiri. Syaratnya yang penting bener-bener jantan sama betina, dan benar-benar
udah umurnya. Jadi birahi benar-benar birahi udah umurnya, bukan birahi karena pakan atau doping yang memaksa burung itu untuk birahi. Asalkan burung itu emang udah umurnya produksi, ya jelas telur juga isi. Jadi gitu, nggak mesti telur pertama gagal, nggak. Ini buktinya, salah satu buktinya. Burung-burung saya yang lainnya juga kayak gitu, pasti jadinya walaupun anak pertama. Yang penting dalam masa pembuahan, jagung 2 minggu sekali, kangkung ya ganti-ganti lah, AF-nya harus lengkap Oke. biar telurnya bagus. Oke, itu aja. Kalau mau ada yang ditanyain atau belum jelas, di komentar aja, nanti biar saya jawab. Oke, gitu aja Kicau Mania Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kalau emang video ini bermanfaat buat teman-teman, bagiin ke teman-teman, siapa tahu bermanfaat buat teman yang lain. Yang video-video lainnya ada di playlist, kalau siapa tahu bisa membantu. Oke, sekian gitu aja. Salam Kicau Mania Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.